Om Swastiastu. Om Awikramastu Sidang. Om Anubhadra Katawayantu Swaha. Om Yang Widi, semoga kita selalu dalam keadaan baik. Om Yang Widi, semoga tiada halang. Om Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Hai, apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dalam materi pembelajaran pendidikan agama Hindu dan pekerti. Pada kali ini kita akan mempelajari materi di kelas 7, khususnya pada bab tentang Awatara, Dewa, dan Batara. Hal apa sajakah yang akan kita pelajari dari bab ini? Akan diuraikan lebih rinci pada tujuan pembelajaran di bab ini. Yang pertama yaitu memahami konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Kedua, memahami pengertian Awatara. Yang ketiga, memahami pengertian Dewa. Yang keempat, memahami pengertian Batara. Yang kelima, mengidentifikasi sloka-sloka yang menjelaskan tentang Awatara. Yang keenam, menjelaskan tugas-tugas Awatara. Yang ketujuh, menyebutkan contoh-contoh Awatara. Yang kedelapan, menyebutkan tugas dan fungsi Dewa dalam agama Hindu. Yang kesembilan, menjelaskan tugas dan fungsi Batara dalam agama Hindu. Dan yang ke-10, menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Awatara, Dewa, dan Batara. Adapun nilai pendidikan karakter yang ingin kita capai yaitu nilai religius, disiplin, peduli, dan tanggung jawab. Dalam pembelajaran kali ini ada hal khusus yang akan kita pelajari, yaitu 1. Tentang konsep ketuhanan yang ada dalam agama Hindu. 2. Memahami pengertian Awatara. 3. Memahami pengertian Dewa. 4. Pengertian Batara. Dan yang kelima, sloka tentang Awatara, Dewa, dan Batara. Baiklah anak-anak, sebelum kita lebih jauh membahas tentang konsep ketuhanan dalam agama Hindu, coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar siapakah ini? Ya, ini adalah gambar dari Dewa Siwa. Ini gambar dari Dewa Wisnu. Dan yang ini gambar dari Dewa Brahma. Sedangkan yang ini ada penjelmaan daripada Waraha Awatara, yaitu dalam wujud babi hutan. Ini ada Matsya Awatara dalam wujud ikan raksasa. Lantas, apakah gambar-gambar ini merupakan Tuhan di dalam agama Hindu? Untuk bisa memahami terkait dengan hal ini, mari kita pelajari materi tentang Awatara, Dewa, dan Batara. Yang pertama, kita jelaskan dulu terkait dengan konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Bagaimanakah konsep ketuhanan di dalam agama Hindu? Bagaimana kita ketahui bahwa keyakinan yang pertama dalam agama Hindu adalah meyakini adanya Tuhan atau Sang Yang Widi. Tuhan di dalam agama Hindu digambarkan menjadi dua. Dalam dua hal, yang pertama yaitu dalam wujud Nirguna Brahma. Nirguna Brahma artinya Tuhan yang masih murni, tidak memiliki sifat dan tidak memiliki wujud atau bentuk. Tuhan dalam hal ini disebut dengan Sang Yang Acintya, yaitu Tuhan yang tidak terpikirkan. Konsep yang berikutnya yaitu konsep Saguna Brahma. Konsep Saguna Brahma adalah Tuhan yang sudah memiliki sifat, Tuhan yang sudah memiliki wujud, dan Tuhan yang sudah memiliki tugas-tugas tertentu. Contohnya yaitu adalah Awatara, Dewa, dan juga Batara. Jadi Awatara, Dewa, dan Batara ini merupakan salah satu wujudan Tuhan yang kita kenal dengan nama Saguna Brahma. Apakah yang dimaksud dengan ketiganya? Nah, kita masuk pada pembahasan terkait dengan Awatara. Awatara berasal dari kata Ava,
yang artinya bawah, dan Tara atau Tra yang artinya menyeberang atau menjelma. Awatara diartikan sebagai Tuhan atau Sang Yang Widi yang turun ke dunia atau yang menyeberang dari alam Tuhan menuju ke alam dunia atau alam semesta untuk melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa dilaksanakan oleh makhluk biasa. Kapankah Tuhan ini turun dan untuk apa Tuhan turun? Hal ini dijelaskan di dalam kitab Bhagavad Gita. Yada yada idar masya glanir bawa tibarata abhyutanam adar masya adat manam srija yaham. Kapan saja dan di mana saja pelaksanaan dharma atau kebenaran merosot dan ketidakbenaran atau adharma merajalela, pada waktu itu aku sendiri akan menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Sloka ini adalah sloka 7 di dalam Bhagavad Gita, tepatnya ada di adhyaya keempat. Apakah tujuan daripada Awatara itu turun ke dunia? Paritranayasa dunam winasaya jadus kritam dharma samsta panartaya sambawami yuki yuki. Untuk melindungi orang yang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat dan untuk menegakkan dharma, aku lahir ke dunia dari masa ke masa. Bhagavad Gita adhyaya 4 sloka 8. Jadi Sang Yang Widi dalam wujudnya sebagai awatara memiliki tugas tertentu, yaitu untuk melindungi orang-orang yang baik, paritranaya sadunam, untuk memusnahkan orang yang jahat, winasaya caduskritam, dan untuk menegakkan dharma samsta panartaya. Tuhan akan lahir dari di dunia dari masa ke masa. Kita lanjutkan, itu terkait dengan pengertian dewa. Dewa berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata div yang berarti sinar. Jadi dewa itu adalah sinar suci Sang Yang Widi. Kekuatan dari Sang Yang Widi itu untuk menerangi dan menyinari serta menjadi intisari alam semesta beserta isinya, sehingga terjadi kehidupan di alam semesta ini, dan semuanya di dalam alam semesta ini dikendalikan oleh Tuhan dalam wujud dewa-dewa itu sendiri. Mantra yang mendukung tentang adanya dewa di dalam agama Hindu, hal ini terdapat di dalam mantra yang kita gunakan sehari-hari dalam persembahyangan. Om tuam siwa tuam ma dewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Carudrasya Purusa Parikirtita. Ya Tuhan, Engkau dipanggil Siwa, Mahadewa, Iswara Parameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa. Ini terdapat di dalam Trisandia bait ketiga atau Siwastawa. Dewa atau manifestasi Sang Yang Widi atau sinar suci Sang Yang Widi itu sangat banyak sekali. Beliau diberikan nama berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti panggil Dewa Siwa ketika beliau bertugas sebagai pemeralina atau pelebur alam semesta. Disebut sebagai Brahma ketika beliau menjadi dewa pencipta. Menjadi Wisnu ketika beliau menjadi pemelihara atau pelindung alam semesta. Ini adalah terkait dengan dewa. Yang berikutnya adalah Batara. Batara berasal dari kata Bat yang berarti pelindung. Batara adalah aktivitas Sang Yang Widi sebagai pelindung ciptaannya. Di dalam pandangan agama Hindu, alam semesta ini dilindungi oleh Sang Yang Widi.
Dengan gelar Bataranya, ada banyak nama sesuai dengan tempat dan fungsinya. Seperti ketika beliau melindungi areal pertigaan, maka nama beliau disebut dengan Sang Hyang Sapuh Jagat. Ketika di dalam perempatan, beliau disebut dengan Sang Hyang Catuspata atau Catur Lokapala. Di Bali, beliau yang melindungi gunung yang suci, Gunung Agung, beliau disebut dengan Hyang Toh Langkir, dan juga masih banyak nama-nama beliau sebagai penguasa atau pelindung pada tempat-tempat tertentu. Batara di dalam kesusastraan Nusantara atau khususnya orang Hindu yang ada di Indonesia juga bisa diartikan sebagai atman dari orang-orang suci yang sudah mencapai tingkatan tinggi dari tingkatan leluhur biasa. Beliau memiliki kekuatan untuk memberikan anugerah dan juga perlindungan pada para keturunan atau mereka yang memuja beliau. Keyakinan yang demikianlah yang sangat besar ada di masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan atas sumber dari Kekawin Ramayana di dalam petikan slokanya, yaitu Sang Dasarata Puro Sira ring Weda Bakti ring Dewa Tarmalupeng Pitra Puja. Yang artinya, beliau Sang Dasarata, seorang raja yang agung, beliau yang paham tentang kitab suci Weda. Beliau selalu berbakti kepada Tuhan melalui para dewa, dan beliau juga tidak pernah melupakan bakti kepada para leluhur. Nah, disinilah mengapa beliau berbakti kepada leluhur, karena beliau percaya bahwa yang dapat memberikan anugerah dan perlindungan salah satunya adalah leluhur. Karena leluhur adalah sebagai kekuatan Tuhan dalam melindungi alam dan juga para ciptaan dan keturunan daripada roh-roh suci yang sudah menjadi para Batara. Kesimpulan yang terakhir yang dapat kita petik adalah konsep ketuhanan yang ada di dalam agama Hindu itu ada dua, yaitu Nirguna Brahma dan Saguna Brahma. Hal inilah yang mendasari adanya banyak nama dewa, adanya banyak nama awatara, tetapi sebenarnya beliau semua itu adalah satu. Ibarat matahari, matahari itu adalah Sang Hyang Widi, sedangkan sinar-sinarnya itu adalah para dewa, awatara maupun batara. Jadi sudah sangat jelas bahwa Tuhan di dalam agama Hindu itu hanya ada satu. Demikian anak-anak yang dapat kita pelajari pada pertemuan ini. Semoga yang singkat ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap agama ini. Sebagai penutup, kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.